Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren, hari ini kalian sangat semangat ya. Oke, hari ini Ustazah mempunyai jargon baru. Apa itu? Nah, ketika Ustazah nanti menyebutkan semangat pagi, kalian jawabnya semangat, semangat, pasti bisa. Oke, bisa? Oke, semangat pagi. Semangat, pasti bisa. Oke, keren. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik, apa kabar hari ini kelas 8D? Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu oleh Allah ya. Amin. Oke, nah selanjutnya seperti biasa untuk mengawali pembelajaran kita, alangkah baiknya kalau misalnya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya Allah memberikan kemudahan kepada kita semua dalam menuntut ilmu. Baik, untuk berdoa akan Ustazah pimpin secara langsung. Silakan kalian seperti biasa ya, menengadahkan tangannya dan berdoa dengan sangat khusyuk serta penuh semangat. Siap ya? Ya wahid isnen ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imaman wa hukma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Selanjutnya Ustazah akan mengecek kehadiran kalian ya. Seperti biasa ketika Ustazah nanti menyebutkan namanya, silakan angkat tangannya dan sebutkan hadir dengan semangat. Oke? Baik. Adinda Tiara Fauzan hadir. Alhamdulillah. Afifah Rana. Good. Amanda Ray. Baik. Alhamdulillah. Akuina. Alhamdulillah. Aziza. Good. Beni. Alhamdulillah. Karista. Good. Fani. Good. Hana. Baik. Keila. Alhamdulillah. Kaila. Alhamdulillah. Satu lagi. Kaila Zalika. Alhamdulillah. Kaisa. Oke. Kamsa Zakia. Oke. Nabila. Mana Nabila? Good. Naila Syakir. Alhamdulillah. Naima. Baik. Mana suaranya Naima? Oke. Good. Najla. Najla, mana suaranya Najla? Hadir. Mana Najla hadir? Namira. Keren Namira. Nisrina. Gak masuk. Kenapa? Sakit. Baik. Puan Muntas. Good. Kemudian Raina. Hadir. Bagus Raina. Raisya. Alhamdulillah. Salwa.
Good. Salwa. Safa. Alhamdulillah. Unfa. Baik. Wiryaka. Alhamdulillah. Yumna. Mana Yumna? Kenapa? Sakit. Yang terakhir, Yumna Maryam. Hadir. Baik. Alhamdulillah. Jadi hari ini, kenapa sayang? Oh iya, Lentera. Mohon maaf ya sayang ya. Di absennya belum tercampur. Mana Lentera? Hadir. Good. Oke, alhamdulillah. Berarti hari ini yang tidak hadir ada 2 orang ya. Nisrina dan Yumna Faiza. Mari kita doakan semoga teman-teman yang tidak hadir hari ini ya bisa lekas diberikan kesembuhan oleh Allah dan segera bergabung lagi dengan kita di sini di kelas ya. Oke, amin. Oke, selanjutnya nih Ustazah mau mengecek fokus kalian terlebih dahulu. Khawatirnya ada yang belum move on dari mata pelajaran sebelumnya. Ya, barusan kan kalian belajar apa IPS ya. Nah, ada yang masih terbayang-bayang materi IPS? Mungkin bisa jadi ya. Atau raga kalian sekarang ada di hadapan Ustazah, tapi pikiran kalian masih berkeliaran di mana-mana. Ya, Ustazah harap kita semua bisa fokus mengikuti pembelajaran. Dengan cara apa sih? Kita akan coba dengan melakukan senam otak. Ada yang pernah melakukan senam otak? Pernah? Siapa yang pernah? Namira. Oke, keren. Coba, nah sekarang kita akan menggunakan 2 tangan kita ya, yang kiri dan kanan. Coba perlihatkan tangannya, mana tangannya? Bukan kaki ya, tapi tangan. Oke, tangan kiri dan tangan kanan. Untuk tangan kanan, nanti kalian ya perlihatkan seperti ini. Nah, seperti angka 2. Yang satunya lagi seperti pistol. Nah, gini ya. Oke, nanti kalian lakukan gerakannya secara bergantian. Ya, kita awali dengan perlahan-lahan. Lalu nanti kita akan coba percepat ya ritmenya. Oke, siap? Ustazah akan sambil mendengarkan lagu supaya kalian bisa lebih konsentrasi, lebih fokus lagi ya. Oke, mohon ditunggu ya. Gerakan perlahan terlebih dahulu. Siap, ayo. 1, 2. Ayo ikuti. Oke, ada yang masih salah tidak? Coba. Bagus. Keren. Masya Allah. Ayo, coba lagi sayang. Jangan masih salah. Coba lagi. Oke, sepertinya sudah lihai ya. Nah, sekarang kita coba dengan ritme yang lebih cepat. Oke, siap-siap lagi. Mulai. Kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini ya. Hari ini kalian belajar terkait apa sih? Tentang hukum Newton ya. Nah, sekarang kita akan coba beralih ke materi berikutnya. Apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Ya, tanaman keren. Berarti ada yang sudah baca ya di rumah ya. Siapa coba yang baca di rumah tadi semalam? Oh keren, Owi dan lainnya. Tepuk tangan untuk kalian. Bagus. Nah, bisa ditiru ya sayang ya seperti itu. Jadi sebelum masuk ke kelas kalian sudah membaca materinya terlebih dahulu, ya. Oke.
Oke, saya lanjutkan ya. Nah, di sepanjang perjalanan kalian ya, tadi dari rumah sampai ke sekolah, kira-kira ada berapa tanaman yang kalian temukan di sepanjang jalan? Banyak ya, 1, 2, 3, lebih ya, begitu beragam tanaman yang ada di sekitar kita ya. Nah, pernah tidak kalian memperhatikannya? Atau hanya sekedar ya lewat saja gitu? Oh, ada tanaman gitu ya, direnungi, dicermati gitu ya. Ternyata tanaman itu Pak mempunyai manfaat yang banyak untuk kita, betul tidak? Ya, salah satunya dia bisa menghasilkan apa? Oksigen. Ya, oksigen dimanfaatkan oleh kita dalam proses apa? Bernafas. Betul. Coba bayangkan kalau tidak ada oksigen di dunia ini, apakah kita bisa hidup? Tidak. Ya, coba kalian tahan napas aja beberapa menit, 10 menit mungkin udah ngap. Apalagi kalau misalnya sampai berjam-jam tidak ada oksigen, mungkin kita sudah tidak bisa hidup lagi, gitu ya. Nah, selain itu ternyata tanaman juga mempunyai manfaat lain. Apa coba? Nah, sebagai sumber nutrisi. Ya, apa saja nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu? Misalnya sumber karbohidrat ya. Sumber apa lagi? Protein, apa lagi? Vitamin, kalsium, lemak, apa lagi? Dan mineral yang lainnya. Ya, luar biasa. Ternyata tanaman itu banyak sekali manfaatnya. Jadi jangan kita abaikan dong. Ya, kita cuma lihat doang gitu ya. Nah, sekarang mari kita lebih bersyukur kepada Allah yang mana sudah menciptakan beraneka ragam jenis tanaman atau tumbuhan yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Nah, ya. Sekarang Ustazah membawa beberapa contoh tanaman yang bisa nanti kalian identifikasi. Ya, selain itu kita juga akan coba belajar di luar supaya kalian bisa lebih mengenal seperti apa sih tumbuhan itu, ya. Bagaimana sih bentuknya, organnya seperti apa, ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Jadi, materi yang akan kita pelajari saat ini adalah struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Itu adalah materi pokoknya. Ada submaterinya sayang, ya. Submaterinya yang akan kita pelajari pada hari ini dan besok yaitu terkait struktur dan fungsi organ tumbuhan, ya. Jadi untuk jaringannya nanti kita akan mempelajari di pertemuan berikutnya. Sebelum kita mempelajari lebih jauh terkait jaringan, kita kupas tuntas dulu bagian luarnya. Seperti apa sih organ tumbuhan itu? Ya. Baik, adapun tujuan pembelajaran yang patut kalian perhatikan karena ini adalah target kita, ya. Jadi, kenapa kita harus mempunyai target tujuan? Supaya, ilmu yang kita pelajari itu bisa bermanfaat dan lebih mendalam, gitu ya. Bisa lebih bermakna. Jangan hanya sekedar kita belajar aja, tapi harus punya target, ya. Apa tujuan pembelajarannya? Yang pertama, menganalisis ciri-ciri struktur dan fungsi akar, ya, batang, daun, bunga, buah, dan biji pada tumbuhan dikotil dan monokotil. Kenapa ada dikotil dan monokotil? Karena ada pengelompokannya, ya, supaya kalian bisa membedakan, ya. Kemudian yang kedua, menggambarkan struktur akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Yang ketiga, menyimpulkan informasi terkait struktur dan fungsi akar, batang, buah,
bunga dan biji ya pada tumbuhan dikotil dan monokotil. Kemudian yang keempat, jika hasil observasi dari hasil penelusuran. Jadi kalian harus mencari tahu ya. Oke. Dari hasil penelusuran terkait struktur dan fungsi akar, batang, buah, bunga, dan biji. Yang terakhir harus diperhatikan adalah mempresentasikan ciri-ciri struktur dan fungsi akar, batang, buah, bunga, dan biji pada tumbuhan dikotil dan monokotil. Ya, jadi bukan hanya mencari informasi, tapi Ustazah harap kalian nanti bisa sampai mempresentasikan ya dan menyimpulkan data hasil pengamatan kalian. Seperti itu ya. Nah, untuk KKM di pelajaran IPA tentunya pasti kalian sudah tahu ya, berapa Kak? 76. Jadi harus mencapai 76. Kalau kurang dari 76, itu tandanya kalian akan masuk apa? Remedial ya. Ustazah harap kalian bisa minimal ya 76, tapi Ustazah harap bisa melampaui dari 76. Untuk hari ini penilaiannya ada penilaian keterampilan, penilaian pengetahuan, dan penilaian sikap. Jadi semuanya dinilai. Oke? Nah, baik. Tadi kalian sudah mungkin sedikit tahu tentang tumbuhan. Ya, sekarang Ustazah ingin tahu sejauh mana sih ya pengetahuan awal kalian mengenal tumbuhan ini. Nah, sekarang silakan buka handphonenya. Ustazah akan kirimkan soal pretest ya. Silakan dilihat, nanti dibaca dengan baik, isi semampunya ya. Terus yang keluar pocong. Lembut banget. Ya. Lainnya dekat-dekat aku. Yang kedua, bagaimana struktur dan fungsi organ tumbuhan yang kalian ketahui? Struktur dan fungsi organ yang kalian ketahui. Ya, yang kalian ketahui. Waktunya Ustazah berikan 5 menit. Silahkan dikerjakan semampunya. Dua menit lagi. Simple kamu saja, ya. Gak masalah. Baik, waktunya sudah habis ya sayang. Silahkan ditutup. Nanti Ustazah akan cek. Mari kita lanjutkan ya. Oke, gimana? Sulit tidak soalnya? Belajar ya. Baik, kita lanjutkan. Nah,
seperti yang sudah Ustazah tanyakan ya di awal, apakah kamu pernah mengamati tumbuhan secara seksama? Kalau belum pernah, Ustazah berikan contohnya di hadapan kalian ya. Nah, saat ini Ustazah membawa dua jenis tanaman yang berbeda. Kira-kira apakah kalian mengetahui nama tanamannya? Tanaman apa? Singkong? Pepaya, good job, tepuk tangan. Pepaya. Dan satu lagi, tanaman apa? Jeruk? No, coba lihat. Ini termasuk ke dalam tanaman rumputan. Namanya adalah babadotan, ya. Tapi bukan badot. Kalau badot mah kambing ya. Kalau ini rumput, beda. Coba kalian lihat strukturnya, pasti berbeda. Ya, dari bentuk daunnya berbeda, bentuk batangnya berbeda, akarnya pun berbeda. Bahkan nanti bunganya juga berbeda. Ya, coba kalian perhatikan bentuk akarnya. Berbedanya seperti apa sih? Coba. Kalau yang sebelah kanan yang dipegang oleh tangan kanan Ustazah, akarnya sistem apa? Serabut, betul. Kalau yang sebelah kiri tunggang. Cirinya apa? Lebih tipis. Ada lagi? Bagus. Apa sayang? Betul, pintar, Safa. Ada lagi? Yang sangat terlihat jelas apa? Oke, kalau serabut katanya biasanya akarnya lebih tipis dibandingkan dengan akar tunggang, ya. Ciri utama yang membedakan antara serabut dan tunggang adalah ada tidaknya akar primer. Mana yang termasuk akar primer? Nah, ini ya Kak ya. Betul tadi yang menjawab menancap lebih dalam. Itu adalah akar primer. Nah, itu yang membedakan antara tanaman satu dan tanaman kedua dari segi akarnya saja. Belum kita bahas dari batangnya, daunnya. Ya, sudah sangat jelas berbeda. Seperti itu ya Kak ya. Oke, Ustazah berikan contoh yang lainnya lagi. Nah, coba kalian perhatikan. Ini tanaman apa? Padi dan tanaman tomat. Good, pinter. Apakah mereka terlihat sama atau berbeda? Berbeda. Berbeda dari bentuk apanya saja? Yang pertama, daunnya berbeda. Kemudian apa lagi? Buahnya, iya betul. Apa lagi? Tidak mempunyai batang, yang mana? Yang padi katanya tidak mempunyai batang. Apakah iya? Apakah iya? Tidak mempunyai batang? Ada ya batangnya, namun tidak nampak terlihat jelas. Akarnya jelas terlihat berbeda. Ya, baik. Dari apa yang kalian lihat dan sudah Ustazah sajikan beberapa informasi tadi, apa yang muncul di benak pikiran kalian? Ya. Apa yang muncul dari benak pikiran kalian berdasarkan pengamatan terhadap beberapa objek yang sudah Ustazah perlihatkan? Ayo, ada? Sebelah kanan Ustazah? Apa sayang? Kedua jenis tanamannya berbeda, betul. Coba buat satu buah pertanyaan. Daunnya berbeda, iya, jelas berbeda, bagus. Apa lagi? Cara penanamannya mungkin kayak terkait budidayanya keren ya, nyambung sana sangat luas. Tepuk tangan untuk kamu ya. Biasa. Apa lagi sayang? Coba buat satu buah pertanyaan yang berkaitan dengan objek yang sudah Ustazah tampilkan di hadapan kalian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada? Alhamdulillah. Mungkin Namira? Alhamdulillah. Keren, tepuk tangan untuk Namira. Ada 2 pertanyaan loh Namira. Apa sayang? Apa saja organ yang ada pada tumbuhan? Apa saja kan yang ada pada tumbuhan? Yang kedua apa Namira? Bagaimana Alhamdulillah. fungsi dan peran pada tumbuhan tersebut? Oke, bagaimana struktur dan fungsi organ serta jaringan pada tanaman tersebut? Tepuk tangan untuk Namira. Baik, tepat sekali ya pertanyaannya. Pertanyaan dari Namira akan kita coba jawab ya. Kita cari tahu hari ini. Oke, dengan cara apa? Dengan cara observasi ya. Oke, terima kasih Namira atas pertanyaannya. Jadi untuk pertemuan yang pertama kita akan mencari tahu dulu ya apa saja organ tumbuhan dan bagaimana strukturnya serta fungsinya ya. Adapun tahapan pembelajarannya, tahapan pembelajaran yang pertama terkait pembagian kelompok dan LKPD. Nanti di sesi berikutnya ya kita akan melakukan pembagian kelompok dan pembagian LKPD ya. Kemudian melakukan observasi di lapangan secara langsung. Kemudian diskusi kelompok, terakhir presentasi. Lalu nanti kita akan coba simpulkan bersama-sama ya. Baik, karena waktu sudah berakhir, jam istirahat sudah berbunyi, sementara kita akhiri dulu ya pertemuan kita hari ini. Nanti kita akan coba lanjutkan lagi di jam berikutnya, yaitu pukul berapa? 2:10 ya sayang ya. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Ustazah tutup dulu dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi. Semangat, pasti bisa. Oke, sepertinya nih karena sudah semakin sore, semangatnya semakin turun ya. Coba kita ulangi lagi sekali lagi ya. Semangat pagi. Semangat, pasti bisa. Oke, alhamdulillah. Baik, Salihah, kita akan melanjutkan pembelajaran yang tadi ya. Coba tadi kalian sudah bisa menangkap informasi terkait apa saja? Ayo. Organ tumbuhan. Nah, saat ini kita akan lebih jauh ya mencari tahu terkait apa? Organ-organ apa saja yang ada pada tumbuhan, strukturnya seperti apa, dan fungsinya bagaimana. Nah, sekarang Ustazah akan membagi kelompok kalian ya. Walaupun saat ini kalian sudah mempunyai kelompok belajar di kelas, tapi Ustazah akan membagi kelompok yang baru ya, supaya nih ada pembaharuan kelompok di kelas ini dan kalian bisa jauh lebih dekat dengan teman yang lainnya. Oke? Nah, seperti apa pembagian kelompoknya? Kalian silahkan berhitung dari 1 sampai 5 ya. Apabila sudah menuju ke angka 5, kembali lagi ke angka 1. Dan yang mendapatkan angka yang sama, silakan kalian berkelompok sesuai dengan angka yang kalian dapatkan. Bisa ya, paham ya? Oke, kita mulai dari sebelah kanan saja. Oke. Ya. Oke. 1, 2. Oke. 1, 3, 4. Oke, 1, 3. Oke, tepuk tangan. Kita semua. Iya, mohon maaf. 3, 4, 5, 2, 3. Oke, tepuk tangan. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya
dari kelompok berapa? Ustazah beri waktu 2 menit. Silahkan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kalian baca dengan teliti dan seksama, lalu dikerjakan bersama-sama dengan timnya masing-masing. Ya. Mohon maaf dikarenakan hujannya cukup deras. Jadi kita tidak bisa apa? Mengobservasi di luar kelas. Jadi kita akan observasinya di dalam kelas melalui apa? Kajian pustaka yang ada di dunia maya internet ya. Oke, tidak masalah ya. Baik, saya akan bagikan LKPD-nya. Silakan dikerjakan bersama-sama. Apa saja yang harus kita cari tahu? Yang pertama, apa saja bagian-bagian organ kehidupan? Khususnya untuk hari ini adalah bagian akar, batang, dan daun. Ya. Jadi 3 organ itu. Ya. Untuk organ yang lainnya nanti kita akan pelajari. Ya. Kemudian untuk yang kedua, bagaimana ciri-cirinya? Ya, nanti kalian cari tahu dan cari. Kemudian bagaimana fungsi dari masing-masing organ? Dan harus dilengkapi ya tumbuhan monokotil dan di Oke, are you ready? Yes, silakan bisa dimulai. Kalian boleh menggunakan internet, handphone boleh dikeluarkan. Bisa? Bisa. Ya? Ya? Pertanyaannya di situ, jawabannya di situ. Ya? Ya. Boleh, boleh melalui buku, silakan. Ya. Ya. Hipotesis itu adalah jawaban sementara. Tadi identifikasinya sudah ditemukan dengan pertanyaan dari siapa? Mira. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, ya. Yang kedua, bagaimana struktur dan fungsi? Ya. Ya. Coba dari internet, boleh dari kajian buku kamu ya. Ya. Jawaban sementara dari identifikasi masalah. Identifikasi masalahnya tadi pertanyaan dari Kamila. Ya. Nah. Sekali lagi ya sayang, hipotesis itu adalah jawaban sementara dari identifikasi masalah. Identifikasi masalahnya tadi sudah kita temukan ya, berdasarkan pertanyaan dari Mira. Oke, coba diingat lagi, apa identifikasi masalah?
Kata emang. Boleh. Ini kenapa tuh nih? Ustazah, Ya, jawabannya harus sama kayak tadi. karena itu identifikasi masalah yang sudah ditentukan. Oh iya. Yang kedua, Syafa, itu kita harus gambar yang kita tulis isinya kan. Jadi kita nulis apa aja? Gambar apa aja? yang kedua, bagaimana Tumbuhan apa aja? struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, struktur dan fungsi organ pada tumbuhan. Ya, Tapi lo ngegambar maka sama nggak sama tulisan yang di sini juga. akarnya serabut kah atau tunggal kah? Ya, gitu. Baik, kata Solihah, Ustazah akan memperlihatkan beberapa gambar. Silakan kalian bisa analisis melalui gambar yang Ustazah tampilkan. Yang pertama adalah tanaman apa kak ini? Ada yang tahu? Bambu? Teh? Coba kalian identifikasi tanaman tebu ini seperti apa? Batangnya bagaimana? Ya, daunnya seperti apa? Untuk peruratan daunnya bagaimana? Ya. Tanaman dikotil dan monokotil itu bisa dilihat dari struktur daunnya, bisa dilihat juga dari struktur batang dan akar. Ya. Coba kalian tentukan tanaman ini termasuk dalam tanaman monokotil kah atau dikotil kah? Iya. Kalau kamu Struktur tumbuhan ya berarti. Oke. Yang kedua ada tanaman singkong. Coba kalian perhatikan bentuk daunnya seperti apa, ya, batangnya bagaimana, kemudian akarnya seperti apa. Jadi gimana sih? Itu tumbuhan biji terbuka. Ya, itu jaringannya saya. Kita gambar bagiannya, bagian luarnya. Videonya. Janji ya. Iya, bisa membedakan tanaman dikotil dan monokotil berdasarkan dikotil dia mempunyai akar primer. Ya. Ini sudah betul. Fungsi organ. Fungsi organ. Jadi nanti baru di hari ketiga. Terdepan. Berkambium. Dikotil itu mempunyai batang berkambium.
Pivotnya. Ustazanya kenapa sih? Untuk daun kalian lihat dari pertulangan daunnya ya. Apakah dia melengkung, menjadi, menyirit, ya, atau lurus? Itu adalah stimulasi untuk menentukan sepertinya pada serius ya. Oke, kalian masih semangat? Miliki apa tadi? Oh, harusnya kita merdeka. Alin siapa Alin? Itu nggak boleh ngerekam, aslinya ada, aku juga ada. Iya, orang tadi nggak ada kok. Kamu nggak masuk ke Ustaz. Atau mau masuk? Nama organ Kelompok 2, apakah menemukan kesulitan? Tidak, ini tumbuhan. Baik, waktunya tinggal supaya
Ustazah. Ustazah, emang ada jenis daun sederhana? Presentasi. Insya Allah. Ya. Sejajar gak sih kalau Baik, persiapkan perwakilan kelompoknya untuk melakukan presentasi. Seselesainya ya. Kenapa? Baik, 1 menit lagi, silakan diselesaikan. Baik, waktunya habis. Oke, bagaimana selesai? Baik, Ustazah beri waktu sebentar lagi ya. Bagaimana Solihah, semuanya sudah selesai? Nah, bagaimana sudah selesai? Selesai. Selesai? Selesai? Selesai. Baik. Bagi yang belum, silakan dilanjutkan. Yang sudah selesai, mari kita mulai presentasinya. Coba Ustazah ingin menawarkan siapa yang mau presentasi terlebih dahulu sebelum Ustazah tunjuk secara acak. Yang mau presentasi lebih dulu, Ustazah akan berikan poin tambahan. Yuk, kelompok mana? Silakan angkat tangan. Kelompok mana? Kelompok 1? Kelompok 2? Dibagi-bagi. Oke, untuk presentasi pertama, silakan kalian presentasikan halaman 1. Halaman 1. Ayo, kelompok mana yang siap? Tidak ada yang siap? Halaman 1. Ini halaman 1. Oke. Ustazah tunjuk saja kalau begitu. Baik, ini kelompok berapa tadi sayang? 4. Untuk presentasi yang pertama, kita akan mulai dari kelompok 4. Silakan perwakilannya. Siapa yang ini sayang? Halaman 1. Halaman 1. Itu sudah sangat bagus ya. Sudah 9. Luar biasa. Keren. Baik, yuk.
silakan. Perkenalkan diri terlebih dahulu. Salam. Oh my God, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oke, nomor 1, tanaman tebu. Bagaimana ciri-ciri bagian tumbuhannya? Oke, akarnya serabut. Batangnya silindris, apakah berbuku-buku? Tidak? Ya. Daunnya? Daunnya sejajar dan lurus. Oke, baik. Termasuk ke dalam kelompok tumbuhan apa? Monokotil, betul. Sekarang tanaman yang kedua. Pepaya, silakan. Seperti apa tumbuhan pepaya? Akarnya? Apakah serabut atau tunggang? Adakah yang berbeda? Berdasarkan observasi dari kelompok 4, akar dari pepaya itu katanya serabut. Ada yang berbeda tidak? Akar tunggang dan serabut. Salah satu. Apakah akar tunggang atau serabut untuk pepaya? Ada yang beda? Serabut? Akarnya tunggang. Oke, baik. Nanti kita coba luruskan yang benar apakah serabut atau tunggang. Lanjutkan, sayang. Batangnya besar. Apakah berbuku-buku? Tidak. Menjari. Baik, termasuk ke dalam tumbuhan monokotil. Ada yang berbeda pendapatnya? Pepaya termasuk ke dalam tumbuhan monokotil. Ada yang berbeda? Kelompok ini? Pepaya? Tidak total. Menurut pendapat kalian, tumbuhan pepaya itu termasuk dikotil atau monokotil? Di? Oke, baik. Nanti kita akan coba luruskan. Sekarang ke tumbuhan yang ketiga. Singkong. Baik. Seperti apa tumbuhan singkong? Baik, termasuk ke dalam tumbuhan dikotil. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih. Silakan duduk, sayang. Good job, good job. Oke, kita berikan apresiasi ya. Good job, good job. Sekali lagi. Good job, good job. Baik. Untuk presentasi yang kedua, kelompok mana yang mau takut? Oke, silakan maju. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Tiga. Tepuk tangan kelompok 3. Silakan. Jadi ini saya fungsi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tadi
observasi yang ketiga, ya, dari kelompok mana? Silakan maju kelompok 2. Halaman 3. Sudah? Gambarnya. Kenapa saya pilih? Sudah mereka ya. Oke, silakan maju. Nah, diperlihatkan gambarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba jelaskan. Akar monorakil dia serabut. Oke. Contohnya ikut padi dan goreng. Batang monorakil dia jajaran dan contohnya adalah batang bambu. Oke, good job. Selanjutnya. Dari sejajarnya juga contohnya adalah daun jambu. Sekian dari aku, terima kasih. Oke, tepuk tangan. Good job, good job. Baik. Keren ya, alhamdulillah. Secara umum konsepnya sudah dapat. Kelompok berikutnya silakan halaman 4. Gambar organ tumbuhan dikotil. Oke, silakan. Seperti apa? Yang pertama ini ada akar yang ada pada 3. Ini luas-luas datang Oke, betul sekali. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Good job, good job. Kelompok terakhir, silakan maju. Kelompok terakhir, yuk. Oke, seperti apa hasil observasi dari kelompok terakhir? Ya. Gak apa-apa, coba kamu simpulkan saja. Ya, bagaimana bentuk dari tumbuhan dikotil dan monokotil? Ya, coba bentuknya seperti apa? Akarnya bagaimana? Batangnya seperti apa? Daunnya bagaimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Namira dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai kesimpulan data mengenai tumbuhan dikotil ataupun monokotil. Yang pertama, saya akan membahas mengenai akar dikotil. Bagaimana sih ciri-ciri dari akar dikotil?
memberikan kesimpulannya. Nanti mulai dari bagaimana sih bentuk akar monokotil dan dikotil, bagaimana bentuk batang monokotil dan dikotil, serta bagaimana bentuk daun monokotil dan dikotil. Keren Namira, good job. Baik, sekarang Ustazah akan coba memberikan penguatan kepada kalian karena tadi Ustazah menemukan ada konsep yang keliru. Ya, wah, tidak masalah ya, Ustazah akan memberikan penguatan dulu sedikit. Yang pertama tadi untuk tumbuhan apa sayang? Pepaya. Ya, tadi tumbuhan pepaya disebutkan mempunyai akar serabut dan termasuk ke dalam monokotil seperti itu ya. Nah, namun untuk konsep yang benar, Ustazah akan perlihatkan karena tadi Ustazah membawa objeknya dalam tumbuhan dikotil karena dia mempunyai sistem perakaran tunggang. Ya, dia mempunyai akar primer serta mempunyai pertulangan daun yang menjadi. Kemudian batangnya tidak berbuku-buku atau beruas-ruas. Paham ya? Baik, terkait tadi fungsi bagian-bagian batang, bagian-bagian akar, dan bagian-bagian daun pada tumbuhan dikotil dan monokotil yang sudah disimpulkan oleh Namira, luar biasa ya, sudah ya oleh kelompok Namira dan teman-teman yang lain itu sudah nah ya, jadi kalian nanti bisa mempelajari lebih jauh lagi di rumah. Oke? Alhamdulillah untuk pertemuan kali ini ya sudah sampai ke kesimpulan. Kalian sudah melakukan observasi dengan sangat baik ya. Untuk pertemuan berikutnya silakan kalian boleh pelajari terkait organ bunga, buah, serta biji. Jadi kita akan membahas organ bunga, buah, dan biji di pertemuan berikutnya. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Sekarang kita akan coba refleksi dulu ya. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Seru, alhamdulillah. Bagaimana materinya bisa dipahami? Bisa. Masih semangat nanti untuk belajar lebih jauh? Masih. Semangat lagi? Semangat pasti? Bisa. Keren. Nah, karena kalian sudah tahu materinya, konsepnya juga sudah paham, Ustazah akan berikan oleh-oleh ya. Oleh-olehnya apa? Tugas. Sekarang kita akan melakukan post-test. Tapi post-test ini silakan kalian boleh kerjakan di rumah. Waktunya Ustazah berikan kesempatan sampai jam 9 malam. Oke? Jangan sampai terlalu larut malam. Ya? Bisa? Bisa. Pasti bisa? Bisa. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tahapan sudah kita lalui bersama di pembelajaran ini.